kecil, air kelapanya real. Dari Wingswood. Masyarakat di sekitar Gunung Semeru, Lumajang yang berada di sekitar dan di sepanjang Besuk Kobokan diminta menjauh hingga 20 km dari puncak atau pusat erupsi. Hal itu dikatakan petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukda Sofian, yang meminta warga menjauh terutama di sektor Tenggara. Di luar zona tersebut, warga tetap diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai yang terhubung dengan Besuk Kobokan. Mukdas mengatakan masyarakat waspada terhadap bahaya lontaran batu pijar. Selain itu masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi awan panas, guguran, aliran lava, dan lahar yang dapat terjadi sewaktu-waktu di seluruh aliran sungai yang berhulu di Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dalam pengamatan PVMBG, Mukdas menyampaikan aktivitas Semeru meningkat signifikan berdasarkan pengamatan visual dan kegempaan sepanjang hari kemarin. Dari visual, gunung sempat terlihat jelas meski beberapa kali tertutup kabut. Awan panas guguran teramati meluncur sejauh 13 km ke arah tenggara dan selatan. Selain itu, terjadi 10 kali letusan dengan ketinggian asap 200 hingga 600 meter. Saatnya Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK memberikan layanan 24 jam UGD, farmasi, laboratorium patologi, anatomi, bank darah dan radiologi, layanan khusus high care unit, ruang perinatologi, unit stroke, ICU, hemodialisa, dan polikonservasi gigi, kamar bedah lengkap untuk tulang, urologi, bedah mata, bedah obstetrik ginekologi, bedah anak, saraf, dan bedah umum. RSKK dengan pelayanan rawat inap mulai kelas 1, 2, 3 sampai VIP dan ruang isolasi penyakit menular lengkap dengan klinik spesialis untuk rawat jalan. Pendaftaran bisa online maupun offline. Selain itu, ada layanan Tarudamu, layanan antar obat gratis. RSKK di Jalan PK Bangsa 1, Pare, Kediri. Informasi 0813 3388 7744. RSKK, kami semakin baik. Radio Andika. Selamat pagi teman-teman, saya Adnan Raharja. Senang sekali pagi ini memandu Anda dalam Public Interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri. Hari ini kita mengangkat tema kurang darah merah atau anemia dan darah rendah atau hipotensi. Sudah hadir bersama saya di studio Radio Andika narasumber Dr. Wahyu Firmansyah, spesialis penyakit dalam dari RSKK. Dr. Wahyu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, dokter, kita akan bahas tentang anemia dan hipotensi ya. Oke. Nanti teman-teman juga kita harapkan bisa aktif, interaksi di forum ini. Nanti bisa memanfaatkan telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Dok, bisa di ini suaranya biar lebih ya didekatkan ke saya. Oke. Dokter, berkaitan dengan anemia mungkin bisa dijelaskan karena kita mungkin sering mendengar tetapi kurang memahami secara utuh anemia ini apa yang dimaksud. Baik, pertama-tama ini kan hari ini kita membahas tentang kurang darah atau anemia dan darah rendah atau hipotensi. Sebenarnya kenapa kita bahas dua-duanya ini? Karena selama saya berpraktek itu memang sering pasien itu mengeluhkan, dok saya kurang darah, dok saya darah rendah. Jadi saya bahas agak sedikit. Sebenarnya keduanya itu berbeda. Namun bisa jadi keduanya juga bisa jadi satu secara bersamaan. Kalau kurang darah atau anemia itu definisinya adalah
kekurangan sel darah merah atau hemoglobin biasanya kalau untuk perempuan kurang dari 12 dan laki-laki kurang dari 13. Sedangkan darah rendah atau hipotensi itu sendiri itu adalah tekanan darah yang memang rendah, biasanya adalah kurang dari 90/60 begitu. Kadang-kadang orang bisa menyebutkan dirinya sendiri. Kalau pusing, oh saya darah rendah gitu misalnya. iya, Itu betul, kadang-kadang betul. kayak memvonis dirinya sendiri gitu ya. Itu Betul. apakah benar sebenarnya indikasi atau tanda-tandanya seperti apa sih, Dok? Sebenarnya kalau dari gejalanya sendiri dua-duanya sebenarnya hampir sama ya. Terutama keluhannya adalah lemas, sedikit pusing, terus habis itu kulit pucat, agak berdebar-debar, lalu agak sedikit sesak nafas. Dua-duanya memang sama. Namun yang sering membedakan adalah kalau kekurangan darah atau anemia itu biasanya nampaknya adalah pucat. Biasanya kita lihat dari tangan, wajahnya atau konjungtiva di bawah mata ini nampaknya pucat. Lalu kalau masalah dengan darah rendah atau hipotensi itu seringnya tanpa disertai adanya tanda-tanda pucat. Meskipun dua-duanya bisa jadi secara bersamaan. Oh gitu, iya. Lalu penyebab keduanya apa, Dok? Penyebab keduanya kita bahas yang anemia terlebih dahulu ya. Anemia pada umumnya seringnya disebabkan akibat daripada kekurangan nutrisi. Yang paling sering adalah zat besi dan asam folat. Seperti itu. Yang kedua bisa jadi akibat dari penyakit-penyakit autoimun seperti lupus ataupun AIHA, artinya kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya bisa juga disebabkan akibat daripada keluhan di saluran pencernaan yang mengalami perdarahan yang terus menerus. Samping itu juga penyakit kronis seperti diabetes dan sebagainya, ada luka di kaki yang tidak kunjung sembuh menyebabkan anemia. Lalu untuk tekanan darah rendah atau hipotensi paling sering disebabkan oleh karena dehidrasi, status hidrasi, minumnya kurang, makannya kurang, puasa berhari-hari, tidak mau makan, minum, mual, muntah, diare terus menerus. Selain itu juga akibat daripada efek samping obat-obatan yang diberikan. Terkadang pasien pokoknya keluhannya gini, beli ini, ternyata akhirnya tensinya malah jadi rendah. Selain itu juga infeksi yang cukup berat, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah yang rendah. Seperti itu. Apakah itu berbahaya, Dok? Sebenarnya kalau berbahaya atau tidaknya tergantung daripada kondisinya saat itu, karena setiap orang tidak sama. Katakanlah kayak anemia. Biasanya kalau misalkan pada kondisi akut perdarahan yang sangat banyak, biasanya HB13 turun jadi 9, itu berbahaya. Tetapi kalau misalkan pasien itu relatif keluhannya hanya lemas saja, tiba-tiba HB-nya tinggal 7 atau 8, ya itu berbahaya. Tapi lebih bahaya yang sifatnya akut mendadak dibandingkan yang kronis. Sama halnya dengan tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah kalau disertai dengan infeksi yang cukup berat, mual, muntah, terus-menerus diare atau infeksi akibat daripada bakteri tertentu yang sangat berat sekali menyebabkan tekanan darahnya sangat rendah, bahkan tidak teraba nadinya, itu sangat berbahaya sekali. Oh iya. Teman-teman mungkin punya pengalaman atau sekarang sedang mengalami hal tersebut, anemia dan hipotensi misalnya. Betul. Bisa interaksi langsung, tanya-tanya ke Dr. Wahyu Firmansyah, SPPD, spesialis penyakit dalam dari RSKK. 0811 345 4000, 0811 345 4000. Kesempatan baik, teman-teman bisa langsung angkat telepon untuk tanya-tanya kepada Dr. Wahyu Firmansyah berkaitan dengan tema kita hari ini, kurang darah merah atau anemia dan darah rendah atau hipotensi. Nufo Family, sabun kesayanganku. Cuci tangan kamu di setiap hari. Jangan lupa untuk mandi 2 kali sehari. Nufo Family, always happy. Mari kita bersihkan seluruh badan, menjauhkan kita dari virus dan kuman. Mari kita bersihkan seluruh badan, bersama Nufo kita sehat dan nyaman. Nufo datang, kuman pergi. Nufo Family, sabun kesayanganku. Cuci tangan kamu di setiap hari. Jangan lupa untuk mandi 2 kali sehari. Nufo Family, always happy. Mari kita bersihkan seluruh badan, menjauhkan kita dari virus dan kuman. Mari kita bersihkan seluruh badan, bersama Nufo kita sehat dan nyaman. Nufo datang, kuman pergi.
RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK memberikan layanan 24 jam UGD, farmasi, laboratorium patologi, anatomi, bank darah dan radiologi, layanan khusus high care unit, ruang perinatologi, unit stroke, ICU, hemodialisa, dan polikonservasi gigi, kamar bedah lengkap untuk tulang, urologi, bedah mata, bedah obstetrik ginekologi, bedah anak, saraf, dan bedah umum. RSKK dengan pelayanan rawat inap mulai kelas 1, 2, 3 sampai VIP dan ruang isolasi penyakit menular lengkap dengan klinik spesialis untuk rawat jalan. Pendaftaran bisa online maupun offline. Selain itu, ada layanan Tarunamu, layanan antar obat gratis. RSKK di Jalan PK Bangsa 1, Pare, Kediri. Informasi 0813 3388 7744. RSKK, kami semakin baik. 105,7 Radio Andika. Kita ke gatekeeper teman-teman. Ika. Pak Arianto saat ini melintas di SPBU Maron Banyaan, jalur Nganjuk dan Kediri masih tersendat karena proses pengaspalan masih berlangsung hingga saat ini di jalur atau depan SPBU Maron Banyaan. Pak Suparyono saat ini berada di Mengkreng, jalur Mengkreng terpantau juga masih terlihat ada kepadatan, apalagi yang dari Bandara Kedung Mulia Jombang arah Mengkreng. Selain tadi mungkin imbas dari evakuasi truk yang terlibat insiden lalu lintas, juga karena di perlintasan kereta api Mengkreng mulai ada jalan yang berlubang. Baik, geser ke Ayu. Bu Lulu di Nganjuk, jika darah rendah bisa dicek melalui alat tensi, lalu bagaimana kita bisa mengetahui jika kita menderita anemia? Mbak Rizka di Pagu Kediri sering mengalami lemas, mata berkunang-kunang, sering mengantuk dan sakit kepala yang bersumber di tengkuk, tetapi tensi normal. Benarkah itu gejala anemia? Mengobatinya bagaimana? Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dokter, silakan bisa ditanggapi. Baik, yang pertama tadi terkait dengan apakah itu gejala anemia atau kurang darah atau enggak. Sebenarnya begini, untuk hipotensi atau tekanan darah rendah memang itu bisa di-screening melalui tekanan darah. Jadi pemeriksaan tensi itu kan bisa dilakukan di mana-mana ya. Terus yang kedua, apakah benar sana anemia atau tidak? Biasanya nampaknya itu dari konjungtiva mata. Apakah pucat atau tidak? Lalu di ujung-ujung kuku jari itu apakah pucat atau tidak? Seperti itu untuk membedakan gejalanya bagaimana. Lalu untuk penanganannya seperti apa? Nah, untuk memastikan apa sebab penyakitnya tentunya harus diperiksakan lebih lanjut. Apakah itu memang tekanan darahnya rendah atau memang itu karena kekurangan darah merah anemia. Setelah itu baru bisa diberikan tata laksana yang baik begitu. Kalau terkait dengan anemia darah tentunya harus dicari tahu sebabnya apa. Apabila paling mudah adalah dipenuhi status nutrisinya terlebih dahulu seperti konsumsi makanan yang mengandung tinggi zat besi ataupun asam folat. Seperti daging merah atau hati ayam atau hati sapi atau sayur bayam dan sebagainya. Kalau terkait dengan tekanan darah yang rendah, hal yang pertama kali kita bisa lakukan adalah mencukupi kebutuhan minum kita, di mana pada umumnya adalah antara 2 sampai dengan 3 liter per hari. Seperti itu kurang lebih. Terkait dengan tengkuk kaku dan sebagainya, apakah itu ada hubungannya dengan anemia ataupun hipotensi? Belum tentu juga. Seperti itu. Oh ya, tapi anemia ini memang semacam apa ya, gejala awal yang bisa saja menunjukkan sebuah kondisi sakit yang lebih serius lagi, Dok? Kemungkinan bisa. Jadi kadang-kadang pasien mengeluh lemah, terus habis itu pucat. Ternyata pada saat kita cek pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan darah lengkap, di situ nanti ketahuan HB-nya turun. Di mana HB turun ini, apakah kita harus eksklusi juga penyebabnya apa? Apakah karena kekurangan nutrisi atau penyakit autoimun atau jangan-jangan ada keganasan, misalkan seperti gangguan darah yang lain. Contoh misalkan gangguan darah seperti kanker mungkin dan sebagainya. Itu juga bisa mengarah ke anemia. Tapi kalau mata berkunang-kunang kemudian ngantuan misalnya, itu juga ada indikasi atau tanda-tanda yang harus diwaspadai juga kah, Dok? Betul. Kalau misalkan kita sering sekali pusing, mata berkunang-kunang, terus habis itu kita jalan lemes sekali, ya itu sebenarnya harus dicari tahu terlebih dahulu. Pemeriksaan standar menggunakan tensi ataupun pemeriksaan fisik, melihat, biasanya dokter atau petugas kesehatan biasanya akan paham ya kira-kira ini mengarah ke arah mana. Apakah tekanan darah rendah atau memang kurang darah anemia. Seperti itu. Ya.
Adakah kelompok yang lebih rentan terkena anemia atau hipotensi ini, Dok? Pengalaman saya pada umumnya adalah wanita usia muda, biasanya pada saat terjadi menstruasi atau sering minum teh. Sering minum teh sehari-hari, akhirnya makannya kurang makan sayur ataupun kurang makan protein seperti daging dan sebagainya, biasanya akan datang dengan keluhan anemia itu tadi. Mual, agak sedikit muntah, badannya lemah, lalu kalau diperhatikan sangat pucat sekali. Kalau terkait dengan tekanan darah rendah, pada umumnya adalah pasien-pasien yang usianya lanjut, di mana biasanya terjadi diare terus-menerus, muntah terus-menerus, ataupun gangguan pencernaan terus-menerus, terkadang pada saat lemas sekali, bahkan adanya tidak teraba kita tensi ternyata sangat rendah sekali. Tentunya seperti itu. Iya. Apa sebenarnya korelasi minum teh sama anemia tadi, Dok? Baik, sebenarnya begini, pada orang-orang tertentu yang memiliki kecenderungan minum teh yang lebih dari 2 gelas dalam waktu sehari, sering terus-menerus, lalu pola makannya kurang makan makanan sayuran hijau seperti sayur bayam, atau jarang mengkonsumsi makanan protein seperti daging, roti dan sebagainya, itu teh itu menghambat penyerapan zat besi yang ada di dalam lambung dan saluran pencernaan. Iya. Sudah intake-nya kurang, lalu penyerapannya terhambat. Dihambat lagi ya. Iya, tapi itu tidak terjadi pada setiap orang ya. Artinya kadang orang tertentu loh, saya minum teh banyak juga enggak apa-apa itu, Dok. Ya mungkin karena status nutrisinya bagus. Tapi biasanya ada orang yang relatif malas makan, wis pokoknya malas makan, akhirnya banyak minum teh sehari-hari, tidak mau minum air putih banyak. Seperti itu. Oh, pantesan makanya itu kalau misalnya minum obat juga tidak disarankan minum teh juga ya, Dok ya? Iya. Sebenarnya kalau nutrisinya tercukupi aman-aman saja sebenarnya aman-aman ya. saja. Ya, itu kuncinya ya. Teman-teman, silakan kalau ingin bergabung kembali, telepon dan WhatsApp masih ada kesempatan bisa Anda manfaatkan. Oh ya, sekalian juga Anda bisa ikuti tayangan live-nya Andika TV yang ada di Facebook Agi 243. Bisa dituliskan juga di kolom komentar kalau Anda ingin interaksi langsung dengan Dr. Wahyu Firmansyah, SPBD, spesialis penyakit dalam dari RSKK. Tema kita hari ini masih membahas tentang anemia dan hipotensi, kurang darah dan darah rendah. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir. Teh siapa? Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang. Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus. Seuntung itu, bos. Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso. Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu. Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini? Kan minum es teh jus, Bang. Tijus. Seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya. Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Wingsport. RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK memberikan layanan 24 jam UGD, farmasi, laboratorium patologi, anatomi, bank darah dan radiologi, layanan khusus high care unit, ruang perinatologi, unit stroke, ICU, hemodialisa, dan polikonservasi gigi, kamar bedah lengkap untuk tulang, urologi, bedah mata, bedah obstetrik ginekologi, bedah anak, saraf, dan bedah umum. RSKK dengan pelayanan rawat inap mulai kelas 1, 2, 3 sampai VIP dan ruang isolasi penyakit menular lengkap dengan klinik spesialis untuk rawat jalan. Pendaftaran bisa online maupun offline. Selain itu, ada layanan tarudamu, layanan antar obat gratis. RSKK di Jalan PK Bangsa 1, Pare, Kediri. Informasi 0813 3388 7744. RSKK, kami semakin baik. 105,7 Radio Andika. Kita masih ada di Public Interaktif bersama RSKK, RSUD Kabupaten Kediri, teman-teman, bersama narasumber Dr. Wahyu Firmansyah, spesialis penyakit dalam. Dr. Wahyu, kalau kita bicara soal hipotensi tadi, kalau jangka panjang apakah ada komplikasi yang bisa diwaspadai, Dok?
Baik, terkait dengan hipotensi itu sendiri, tekanan darah rendah itu sendiri sebenarnya harus dicari tahu dulu. Ini yang seperti apa? Kalau cuman karena mual, muntah, diare, akhirnya kita berikan obat-obatan untuk mencegah mual, muntah dan diarenya, tensinya kembali baik, status hidrasinya kita penuhi, minum air putih banyak, pada umumnya tidak akan menimbulkan gejala tertentu sih. Seperti itu. Ya, sebenarnya penanganan yang tepat untuk awal dengan gejala-gejala itu seperti apa, Dok? Baik, kalau misalkan penanganan yang paling tepat pertama-tama adalah kita cukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Paling enggak kita minum 2 sampai dengan 3 liter per hari terlebih dahulu. Pada umumnya seperti itu. Kalau misalkan terkait dengan kurang darah, anemia, coba kita perbaiki status nutrisi kita. Banyak makan sayur-sayuran hijau seperti bayam, atau banyak konsumsi seperti daging merah ataupun hati. Itu juga nanti akan kemungkinan bisa membaik sendiri kalau memang penyebabnya adalah karena malnutrisi, kekurangan zat besi. Tetapi kalau ada orang-orang tertentu yang nafsu makannya hilang atau turun, kemudian akhirnya juga males gitu ya. Iya, betul. Apakah itu memang gejala-gejala awal atau sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu yang ini kaitannya dengan anemia juga? Bisa jadi. Karena pada umumnya itu seperti telur dan ayam, kita nggak tahu mana keduanya. Seperti itu. Kadang orang dengan kondisi anemia ataupun tekanan darah rendah itu juga keluhannya ya justru karena kekurangan nutrisi akhirnya juga malas makan juga. Seperti itu. Jadi ya malas makan ditambahin suruh makan juga nggak mau. Seperti itu. Itu pentingnya kalau sudah masuk seperti itu, itulah pentingnya untuk ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Apalagi kalau lauknya nggak cocok ya. Nah, itu sangat sekali. Iya, betul. Kalau pakai sambal biasanya semangat ya. Iya. Intermezzo. Teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung 0811 345 4000, 0811 345 4000. Dokter, kalau anemia dan hipotensi ini sebenarnya penanganannya kalau nanti pada saat kapan sebenarnya harus ke dokter, kemudian harus ada penanganan khusus? Pada umumnya adalah yang mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Kalau misalkan lemah terus-menerus, lemah, letih, lesu terus-menerus, tidak bisa beraktivitas, atau mual muntah terus-menerus, diare terus-menerus, ya itu alangkah lebih baiknya segera diperiksakan ke dokter. Kalau misalkan pusing terus-menerus, terus kok nggak membaik, terus habis itu kalau biasanya terkadang kita nggak tahu diri kita pucat, kemudian orang lain melihat kok kamu pucat sekali, lah itu alangkah lebih baiknya segera diperiksakan. Seperti itu. Biasanya banyak terjadi pada wanita hamil ya, Dok ya? Betul. Karena kondisi-kondisi itu. Betul. Karena ibu hamil sendiri itu juga sering mengalami anemia. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan status nutrisinya kurang baik. Gitu. Sudah ibu hamil, ada ibunya, ada anaknya, makan minumnya juga terganggu akibat daripada proses kehamilan yang mual muntah terus, akhirnya tidak mau makan minum dan sebagainya, yaitu justru semakin berbahaya kalau seperti itu. Kalau kita mengkonsumsi kayak multivitamin atau penambah darah yang dijual di pasaran itu apakah disarankan, Dok? Boleh. Pada umumnya kalau misalkan kita mengetahui bahwa kita pucat, terus habis itu kok kayaknya aku pucat sekali ya, alangkah lebih baiknya diperiksakan ke dokter terlebih dahulu untuk dipastikan. Tapi pun kalau misalkan kayaknya saya pucat deh, kalau memang status nutrisi saya jarang makan sayur, saya jarang makan daging merah dan sebagainya, hati, ayam ataupun sapi saya jarang sekali, boleh diberikan suplementasi tambahan seperti tablet tambah darah, ataupun yang mengandung zat besi, ataupun asam folat, vitamin B12, itu juga boleh, dan itu dijual di pasaran. Kondisi tersebut apakah memang ada hubungannya dengan lifestyle ya? Kadang-kadang ada yang mager, malas olahraga juga justru semakin badan ini kayak lemes-lemesan aja gitu, Dok. Kalau itu lain. Jadi kalau beda ya? kita mager, kalau kita mager, lemah, itu belum tentu dia anemia ataupun kekurangan tekanan darah sih sebetulnya. Seperti itu. Baik. Kita ke gatekeeper, sepertinya ada penelpon yang bergabung. Ayo. Bergabung Pak Afif di Tulungagung. Halo Pak Afif. Halo. Pak Afif, silakan langsung ke pertanyaannya. Pak Amir nih, Pak Amir. Oh, Pak Amir. Ya. Baik, silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Dokter. Ya, selamat siang Pak. Saya ini penderita diabetes, ya. Sudah mengkonsumsi obat dari dokter, tapi gula ya kadang rendah, kadang ya masih tinggi. Tidak bisa normal lah. Kemudian keluhan saya itu, saya sudah makan sayurnya banyak, kemudian protein ya juga banyak, karbo saya kurangi. Ya, kemudian kalau saya dingkluk sedikit itu mata itu berkunang-kunang, padahal mata saya juga agak kabur karena kena glukoma.
Itu apa juga gejala anemia atau bagaimana, Dok? Mohon kami dijelaskan. Usia berapa, Pak? Ya. Saya usia 61 tahun, Pak. 61. Baik. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir di Tulungagung. Monggo dokter. Baik. Jadi seperti ini, kalau Bapak penderita diabetes pada umumnya akan rutin kontrol ya. Pada saat rutin kontrol itu nanti bisa disampaikan ke dokter pemeriksa. Dokter pemeriksa nanti akan memastikan. Paling awal pasti akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah itu nanti dokter akan memeriksa lebih lanjut dengan keluhan yang itu kira-kira mengarah ke anemia atau tidak. Ya kalau dari keluhan yang jenengan sampaikan Bapak masih sangat mungkin mengarah ke keluhan anemia. Tentunya nanti akan diperiksa lebih lanjut, diperhatikan apakah ujung-ujung jarinya ini memang sangat pucat sekali ataupun konjungtiva mata di bagian mata bagian bawah itu kalau dilihat pucat sekali. Kalau memang ke arah sana, kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium selanjutnya. Seperti itu untuk memastikan. Tapi kalau ternyata memang HB-nya turun, hemoglobin atau sel darahnya turun, nah nanti kemungkinan akan diberikan obat-obatan tertentu untuk meningkatkan sel darah merahnya. Lalu yang selanjutnya, jadi seperti itu Pak tahapannya. Nanti pada saat Bapak kontrol ke dokter, lebih baik disampaikan keluhannya agar di screening lebih lanjut. Terkait dengan kalau misalkan sudah terkena glaukoma, kadang agak digluk sedikit, mata berkunang-kunang dan sebagainya, itu sering disebut sebagai hipotensi ortostatik. Artinya peredaran darah pada saat perpindahan posisi secara mendadak pada umumnya, dari bangun ke tidur atau dari dingkluk terus tiba-tiba kita bangun. Nah itu ibaratnya adalah tekanan darahnya itu belum sampai seluruhnya ke otak. Itulah yang menyebabkan kita berkunang-kunang, agak sedikit beliur dan sebagainya. Kalau sering merasakan hal seperti itu, untuk tahap pertama yang harus dilakukan adalah perpindahan posisinya tidak boleh terlalu mendadak Bapak. Misalkan dari duduk tiba-tiba langsung bangun, itu tidak boleh. Alangkah baiknya pelan-pelan terlebih dahulu. Dari tidur ke bangun itu juga pelan-pelan terlebih dahulu. Dari dingkluk terus habis itu mau menegakkan kepala itu alangkah baiknya pelan-pelan terlebih dahulu. Karena hipotensi ortostatik juga sering terjadi pada pasien-pasien yang biasanya usianya lanjut. Seperti itu. Usia-usia lanjut ya. Dan sebetulnya kalau memang hanya sebentar saja berkunang-kunang, pusing sebentar, mungkin sekitar hitungan detik ataupun 1-2 menit, itu sebenarnya hal yang wajar. Tidak perlu tata laksana khusus. Tapi kalau dilakukan latihan stretching atau ya olahraga ringan, apakah bisa membantu dok? Bisa membantu. Baik. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan langsung bisa telepon juga untuk ngobrol, menyampaikan pertanyaannya kepada Dr. Wahyu Firmansyah, SPPD dari RSKK yang saat ini ada di studio Radio Andika. Oke, ke gatekeeper kembali, Ika. Pak Arifin, saat ini di jalur Ngantang sudah kembali normal ya, Ngantang, Kasembon, karena tadi kan juga sempat banyak warga yang berhenti di jalur Ngantang karena kan mendengarkan Kasembon itu ada buka tutup akibat pohon tumbang. Untuk saat ini sudah normal, banyak warga yang melanjutkan kembali perjalanan, kemudian di Kasembon ternyata lewat, hati-hati masih ada sisa dahan-dahan pohon yang masih belum dibersihkan. Jadi untuk pohon yang besar itu sudah dievakuasi, lalu lintas relatif normal untuk jalur Kasembon menuju Kediri atau menuju Malang. Oke, geser ke Ayu. Mas Putra di Tulungagung, istri sedang hamil dan didiagnosis anemia. Sudah rutin mengkonsumsi suplemen penambah darah dari dokter. Terus nih ada asupan makanan apa yang baik untuk dikonsumsi untuk mengurangi gejala anemia bagi ibu hamil? Bu Nida di Pare, apakah banyak begadang juga bisa menyebabkan anemia? Apakah mengkonsumsi sayur yang mengandung zat besi dapat mengurangi gejala anemia? Kita akan bahas satu lagi teman-teman bersama narasumber Dr. Wahyu Firmansyah, spesialis penyakit dalam dari RSKK. RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK memberikan layanan 24 jam UGD, farmasi, laboratorium patologi, anatomi, bank darah dan radiologi, layanan khusus high care unit, ruang perinatologi, unit stroke, ICU, hemodialisa, dan polikonservasi gigi, kamar bedah lengkap untuk tulang, urologi, bedah mata, bedah obstetrik ginekologi, bedah anak, saraf, dan bedah umum. RSKK dengan pelayanan rawat inap mulai kelas 1, 2, 3 sampai VIP dan ruang isolasi penyakit menular lengkap dengan klinik spesialis untuk rawat jalan. Pendaftaran bisa online maupun offline. Selain itu ada layanan tarudamu, layanan antar obat gratis.
RSKK di Jalan PK Bangsa 1, Pare, Kediri. Informasi 0813 3388 7744. RSKK, kami semakin baik. Radio Andika. Dokter Wahyu, silahkan ditanggapi pertanyaan yang masuk. Baik, terkait yang pertama, ibu hamil lalu mengalami gejala anemia, sudah diberikan suplemen tambah darah, tetapi kok tidak kunjung membaik anemianya, itu seperti apa? Pertama-tama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi kebutuhan zat besi pada ibu hamil itu meningkat 2 sampai dengan 3 kali lipat. Yang kedua, janin itu sendiri juga mengkonsumsi zat besi yang dikonsumsi oleh ibunya tentunya. Yang ketiga mungkin ada mual muntah. Jadi untuk saran saya yang pertama-tama adalah harus dievaluasi terlebih dahulu. Apakah pola makan pemberian nutrisinya sudah baik atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemberian zat besi ataupun asam folatnya sudah adekuat atau belum? Apakah perlu peningkatan dosis atau tidak? Nah itu sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang menangani saat itu. Seperti itu. Kalau yang kedua tadi terkait dengan pola makannya seperti apa ya? Kalau misalkan untuk sayuran yang kaya zat besi itu seperti bayam, brokoli, kacang-kacangan, tahu ataupun tempe. Kalaupun untuk yang protein-protein hewani paling sering disarankan adalah hati ayam, daging-daging merah, lalu ayam, telur ataupun ikan. Gitu. Seperti itu. Kan si janin juga mengkonsumsi zat besi ya tadi yang disebutkan. Betul. Itu untuk kecukupan antara ibu dan hamil supaya nggak rebutan atau royoan gimana dok? Adakah makanan yang di ini ya sebenarnya untuk dua-dua pihak ini antara ibu dan juga janinnya? Sebenarnya terkait dengan nutrisi sendiri itu biasanya kalau ibu hamil dan anak itu biasanya meskipun sudah makannya cukup banyak itu tetap harus mendapatkan suplemen tambahan seperti zat besi ataupun asam folat karena memang kebutuhannya meningkat 2 sampai dengan 3 kali lipat. Betul. Dan pada umumnya pemberian nutrisi saja itu kurang cukup. Seperti itu. Nah, jadi itu harus dipastikan terlebih dahulu apakah sudah cukup atau tidak. Lalu apakah pemberian zat besi ataupun asam folatnya yang diberikan itu sudah cukup atau tidak. Ataukah perlu tambahan dosis dan sebagainya. Atau jangan-jangan ada sebab yang lain yang kita nggak tahu. Seperti itu. Baik. Kemudian tadi banyak begadang apakah bisa menyebabkan anemia dok? Kalau banyak begadang sebetulnya belum tentu, jawabannya adalah belum tentu. Karena begini, kalau terkadang kita begadang suka lupa makan, akhirnya konsumsi kopi dan teh mungkin akan menjadi berlebihan. Nah itu bisa jadi ke arah sana. Tetapi apakah selalu orang begadang menyebabkan anemia? Jawabannya adalah belum tentu. Seperti itu. Kembali lagi, lifestyle-nya seperti apa saat begadang itu. Kalau nggak ada perlunya nggak usah begadang ya kan? Kecuali begadangnya tahajud ya, tahajud atau berdoa. Itu sangat bagus sekali. Iya. Oke, ke gatekeeper kembali. Ayu. Bergabung Pak Irul di Ngadiluih Kediri. Pak Irul. Iya Pak. Silakan langsung pertanyaan. Ini dong, soalnya kalau apa ini sering mual sama pingsan, itu apakah juga termasuk penyebab anemia juga nggak dok? Sama kalau untuk pencegahannya kira-kira gimana ya? Itu dialami oleh Pak Irul atau istri atau siapa? Saya sendiri. Saya sendiri tuh sering mengalaminya. Oh sering pingsan? Iya pingsan sama mual-mual segitu tuh seringnya sih. Itu kalau biasanya dalam kondisi yang seperti apa? Kadang tuh ketika dari duduk ke berdiri tiba-tiba tuh mual, pusing gitu. Tiba-tiba kayak pingsan sendiri. Kata istri sih pingsan sendiri seperti itu. Baik. Pak Irul usia berapa? 35. Baik. Biar ditanggapi dokter ya nanti. Baik. Oh ya. Okay, ada pertanyaan lagi teman? Cukup ya dok? Cukup. Oh ya. Ya Pak Irul silakan dimonitor lewat radio. Terima kasih Pak Irul di Ngadiluih Kediri. Monggo dok. Baik, terkait dengan keluhan mual, muntah, lalu sering pingsan, itu bisa jadi mengarah ke anemia ataupun tekanan darah rendah ataupun hipotensi. Dua-duanya masih sangat mungkin terjadi ya. Sampai pingsan ya dok ya? Iya, kalau misalkan sampai pingsan dan terlalu sering itu juga saran saya sih alangkah lebih baiknya untuk diperiksakan lebih lanjut Pak. Gitu. Jadi agar supaya lebih tepat dan tidak meraba-raba. Contoh, nanti kalau misalkan kita periksa kan otomatis diukur dulu nih tekanan darahnya berapa. Betul. Kira-kira dari pemeriksaan fisik apakah nampak pucat atau tidak. Kalau memang nampak pucat
pucat, mungkin akan dilanjutkan untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkap sederhana untuk melihat status hemoglobinnya berapa. Lalu kalau untuk terkait dengan perpindahan posisi mendadak sering menyebabkan kita pusing, berkunang-kunang dan sebagainya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi Pak, yang disebut sebagai hipotensi ortostatik. Nah itu jadi cara menangkalnya adalah dengan cara kita dalam waktu melakukan perpindahan posisi secara mendadak, alangkah baiknya pelan-pelan. Dan pada umumnya apabila hipotensi ortostatik itu tidak lama terjadinya, mungkin hanya hitungan detik dan hitungan menit akan membaik dengan sendirinya. Kenapa? Karena asupan darah yang ke otak itu belum tentu tercapai. Pada saat asupan darahnya ke otak itu sekitar beberapa detik atau menit sudah cukup, maka keluhannya akan membaik dengan sendirinya. Baik, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan ke Gatekeeper Radio Andika 0811 345 4000, 0811 345 4000. Info Express. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara atau Wisman demi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Dia menilai Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan banyak negara di ASEAN, contohnya Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga Vietnam yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional. Info Express persembahan PT Rifai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Rifai Group, partner terpercaya, mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi klik irfaigroup.com. Bagaimanakah kabar diriku baik?
Teman-teman, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Interaktif bersama RSUD Kabupaten Kediri, RSKK. Kita masih membahas tema tentang kurang darah merah atau anemia dan darah rendah atau hipotensi bersama narasumber Dr. Wahyu Firmansyah, SPPD, spesialis penyakit dalam. Dr. Wahyu, kalau tadi ada sejumlah kasus yang ditanyakan oleh teman-teman begitu ya, gimana ya cara kita mendeteksi awal terhadap diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita supaya ini jangan sampai nanti menimbulkan dampak yang lebih serius lagi. Tadi kan sampai ada yang pingsan segala macam. Apakah memang ini sebelumnya ada semacam mungkin mohon maaf pembiaran semakin serius karena gejala awal yang tidak dihiraukan atau seperti apa, Dok? Baik, terkait dengan itu semua, itu harus berangkat daripada keluhan terlebih dahulu. Keluhannya itu seperti apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, memang keluhannya pada umumnya adalah badannya lemes, lalu gampang pusing, kulitnya sangat pucat sekali, nafas cepat, habis itu jantung berdebar-debar, kukunya rapuh ataupun rambut rontok, dan sebagainya. Itu alangkah baiknya kalau misalkan mengalami gejala tersebut dan itu berlangsung lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan itu dibiarkan saja, alangkah baiknya kalau misalkan itu semuanya diperiksakan ke dokter untuk lebih lanjut. Paling tidak untuk diketahui ini kira-kira apa sih penyebabnya, utamanya itu apa penyebabnya gitu. Adakah sebenarnya mitos-mitos yang beredar di masyarakat sehingga ini justru menjadi kendala penanganan anemia atau hipotensi itu sendiri, Dok? Banyak sekali. Yang sering saya jumpai di lapangan adalah, "Dok, saya darah rendah." Terus habis itu saya kurang darah ini. Iya Pak, lalu apa yang dilakukan? Akhirnya saya langsung makan makanan berlemak. Sate dan sebagainya. Banyak sekali. Oh iya, sering itu kita dengar. Apakah itu tepat? Sebetulnya itu mitos ya. Jadi belum tentu juga yang dialami itu tekanan darahnya rendah, ataupun belum tentu juga yang dialami itu adalah suatu kekurangan darah merah ataupun hemoglobin ataupun anemia. Jadi belum tentu itu semuanya. Jadi kalau misalkan seperti itu sebetulnya mitos. Tapi Dok, setelah mengkonsumsi itu saya membaik. Ya bisa juga. Kenapa? Karena terkadang gini Bapak, penyebabnya itu misalkan kurang nutrisi, kurang makan. Akhirnya diberikan makanan enak. Apalagi kalau misalkan sate gulenya asinnya cukup lumayan gitu ya. Itu karena asin itu juga berperan di tekanan darah. Jadi tapi saya konsumsi itu enak Dok. Iya betul, 1 kali 2 kali enak. Tetapi selanjutnya malah kolesterolnya tinggi, resiko stroke meningkat, resiko sumbatan pembuluh darah jantung juga meningkat. Jadi alangkah baiknya kalau seperti itu cukup kita penuhi status nutrisi kita, minum air putih yang banyak. Seperti itu. Enak mungkin karena agak lama nggak makan enak ya. Iya betul. Begitu makan sate jadi nyaman ya. Betul. Bisa karena sugesti juga ya. Iya betul juga ya. Oke, ke gatekeeper ada tanda Ayu. Mas Rizal, hati-hati ada truk muatan pasir yang pecah ban, lokasi di timur Polsek Tarokan. Posisi setelah tikungan, jadi untuk Anda pengguna jalan harap hati-hati dan waspada. Bu Yuliastuti, pohon tumbang di sebelah Desa Paresto sudah dievakuasi, jalur Kediri Malang sudah lancar dari 2 arah. Dari Pak Farid, Lengkong Nganjuk menuju Surabaya sudah masuk tol arah Surabaya. Hati-hati yang melintas di kilometer 680-800 arah Surabaya karena masih ada perbaikan jalan. Yang melintas di situ harap kurangi kecepatan karena dibuka 1 jalur yang sebelah kanan. Cuaca cerah untuk kendaraan masih ramai lancar. Ika. Bergabung Pak Joko di Kayen Kidul Kediri. Pak Joko. Halo, selamat siang. Silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Iya, mau tanya. Kalau anemia itu apakah penyakit turunan? Dan gimana untuk mengenali anemia untuk remaja? Itu aja dari itu saya. saja. Baik. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Dok. Baik, apakah anemia itu penyakit keturunan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Beberapa penyakit anemia yang disebabkan akibat daripada genetik atau keturunan itu pada umumnya adalah talasemia. Jadi talasemia itu adalah kekurangan sel darah merah akibat daripada sel darah merahnya itu rusak dari awal. Karena kelainan genetik sehingga HB itu tidak bisa, sel darah merah ini tidak bisa bertahan secara lama. Dan itu biasanya pada umumnya adalah pada usia anak-anak ataupun dewasa muda ataupun remaja. Jadi kalau memang mengarah ke penyakit-penyakit tertentu memang ada Pak. Seperti contoh penyakit autoimun itu juga bisa terjadi akibat daripada suatu penyakit keturunan. Lalu penyakit talasemia yang sangat
banyak sekali untuk saat ini yang akibat daripada gangguan daripada rantai hemoglobin sehingga umumnya tidak lemah dan pecah rusak. Itu juga akibat daripada keturunan. Tetapi pada umumnya apakah semuanya selalu ke arah 2 itu? Belum tentu. Belum tentu. Pada umumnya memang yang paling sering adalah saat ini kekurangan nutrisi, zat besi dan asam folat. Seperti itu. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita teman-teman, masih di Public Interaktif bersama RSKK. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo. Wah, padahal pengen nyobain. Ngapain jauh-jauh ke Singapura? Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru. Yang bener lo. Cobain dulu aja. Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya. Minyak kenyal, pedasnya pas. Laksanya juara. Pedasnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura. Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go. Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere. Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya. Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food. RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK memberikan layanan 24 jam UGD, farmasi, laboratorium patologi, anatomi, bank darah dan radiologi, layanan khusus high care unit, ruang perinatologi, unit stroke, ICU, hemodialisa, dan polikonservasi gigi, kamar bedah lengkap untuk tulang, urologi, bedah mata, bedah obstetrik ginekologi, bedah anak, saraf, dan bedah umum. RSKK dengan pelayanan rawat inap mulai kelas 1, 2, 3 sampai VIP dan ruang isolasi penyakit menular lengkap dengan klinik spesialis untuk rawat jalan. Pendaftaran bisa online maupun offline. Selain itu, ada layanan tarudamu, layanan antar obat gratis. RSKK di Jalan PK Bangsa 1, Pare, Kediri. Informasi 0813 3388 7744. RSKK, kami semakin baik. 105,7 Radio Andika. Dr. Wahyu, kaitan dengan penanganan supaya tidak terlambat atau semakin serius terhadap teman-teman yang menderita anemia atau hipotensi ini, apa yang disarankan oleh kepada teman-teman, Dok? Baik, semuanya itu berangkat dari gejala ya. Apabila bapak, ibu, adik, kakak atau semuanya mengalami gejala seperti lemah, gampang capek, pusing, kulitnya pucat, nafasnya agak sedikit lebih cepat daripada biasanya, jantungnya berdebar-debar, kuku di jari-jari rapuh, alangkah lebih baik kalau misalkan lebih perhatian kepada tubuhnya sendiri sehingga bisa diperiksakan ke dokter. Kalau pengen ketemu saya dengan Dr. Wahyu Firmansyah atau saya dipanggil pada umumnya adalah Dr. Firman, monggo bisa diperiksa di RSKK. Untuk layanan proli penyakit dalam RSKK kita ada Senin sampai dengan Sabtu pagi. Dan juga ada pelayanan poli sore juga, itu Senin sampai dengan Kamis. Itu nanti ada poli sore sekitar jam 3-4 sampai dengan jam 4:30. Jadi nggak usah khawatir juga, karena untuk di RSKK kita cukup lengkap ya. Selain kita periksa pasiennya, periksa pemeriksaan fisik pasiennya, untuk pemeriksaan lanjutan apakah perlu pemeriksaan laborat dan sebagainya, kita cukup lengkap. Dan kalau tertentu ada kelainan tertentu, kelainan kongenital tertentu, atau justru ada gangguan dan jantung dan sebagainya, kita juga cukup lengkap. Untuk kita pemeriksaan radiologi, ronsen, EKG dan sebagainya kita cukup lengkap. Seperti itu. Jadi kalau bapak ibu semuanya ada keluhan, nggak usah khawatir, di RSKK kita pemeriksaannya cukup lengkap. Oh ya Dok, kaitan anemia sebenarnya apakah orang yang sering donor darah itu rentan terkena anemia? Tidak. Karena begini, itulah Tuhan menciptakan kita luar biasa ya. Jadi sel darah merah itu hemoglobin umurnya 120 hari. Kalaupun kita keluarkan mungkin sekitar 100, 200 atau 300 cc dalam waktu bersamaan, kita nggak perlu khawatir. Tubuh kita akan mengkompensasi untuk menciptakan sel darah merah baru. Jadi kalau untuk donor darah itu sangat baik dan tidak ada ruginya. Selama semuanya
dalam kondisi tubuh kita bagus dan sehat ya. Karena sebelum kita melakukan donor darah pastinya akan diperiksa terlebih dahulu. Betul. Oh ini bisa, oh ini tidak, oh ini darahnya cukup, oh ini tidak. Pada saat screening itu pasti akan dilakukan dan nggak perlu khawatir juga. Wah saya kalau saya buang darahnya besok saya anemia, enggak juga. Tenang Lemes aja, gitu ya. tenang aja. Tuhan menciptakan tubuh kita sebegitu luar biasanya, ada mekanisme kompensasi dan sebagainya. Seperti itu. Pokoknya makan cukup, nutrisi tercukupi juga ya. Baik. Dok, ya? Nah, nggak perlu harus sate semua ya. Nggak perlu harus sate gulai semuanya ya. Tapi kalau pengen juga boleh. Nggak apa-apa, sekali-kali nggak apa-apa ya Boleh. Dok ya. Iya. Dokter Firman terima kasih rawuhnya, sharing ilmunya juga keren. Moga-moga kita makin banyak literasi semacam ini supaya makin aware terhadap kesehatan ya. Betul. Oke, sampai jumpa Dok. Sampai jumpa. Oke. Teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Wahyu Firmansyah, SPPD, spesialis penyakit dalam dari RSKK atau RSUD Kabupaten Kediri. Tema kita hari ini kurang darah merah atau anemia dan darah rendah hipotensi. Kalau teman-teman ingin langsung konsultasi dengan Dr. Firman atau mendapatkan layanan kesehatan di RSK, langsung datang ke RSKK di Jalan PK Bangsa 1 Pare, Kediri. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh RSUD Kabupaten Kediri atau RSKK memberikan layanan 24 jam UGD, farmasi, laboratorium patologi, anatomi, bank darah dan radiologi, layanan khusus high care unit, ruang perinatologi, unit stroke, ICU, hemodialisa, dan polikonservasi gigi, kamar bedah lengkap untuk tulang, urologi, bedah mata, bedah obstetrik ginekologi, bedah anak, saraf, dan bedah umum. RSKK dengan pelayanan rawat inap mulai kelas 1, 2, 3 sampai VIP dan ruang isolasi penyakit menular lengkap dengan klinik spesialis untuk rawat jalan. Pendaftaran bisa online maupun offline. Selain itu, ada layanan tarudamu, layanan antar obat gratis. RSKK di Jalan PK Bangsa 1, Pare, Kediri. Informasi 0813 3388 7744. RSKK, kami semakin baik. Kabar gembira my friend, sekarang sinyal kuat internet super cepat Smart Friend semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Pakai Smart Friend Unlimited, internetan lancar, streaming makin ngebut dan bikin hidupmu bebas worry. Yuk buktikan sekarang. Smart Friend, jaringan semakin luas, sinyal kuat, internet super cepat. Kabar gembira my friend, sekarang sinyal kuat internet super cepat Smart Friend semakin luas dan stabil di berbagai daerah di Indonesia. Pakai Smart Friend Unlimited, internetan lancar, streaming makin ngebut dan bikin hidupmu bebas worry. Yuk buktikan sekarang. Smart Friend, jaringan semakin luas, sinyal kuat, internet super cepat. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat, bikin hidupmu bebas worry.